Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dina Haralita dengan NIM 20591052 akan mempresentasikan video dari materi yang saya pilih. Yang pertama yaitu makanan, gizi seimbang, dan defisiensi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dimakan dan setelah dicerna akan diserap tubuh dan berguna bagi kesehatan dan kelangsungan hidup. Kemudian ada pengertian dari gizi. Gizi adalah proses-proses di dalam tubuh untuk menerima zat-zat makanan yang diperoleh dari hasil metabolisme bahan makanan dan menggunakan zat-zat makanan tersebut untuk berbagai aktivitas tubuh dan kehidupan. Fungsi makanan yang pertama, sebagai sumber tenaga atau energi. Makanan berperan sebagai penyedia energi. Yang kedua, sebagai bahan pembangun makanan, memiliki peranan dalam pertumbuhan, mempertahankan struktur tubuh, dan mengganti sel-sel yang rusak. Yang ketiga, sebagai pengatur. Berbagai aktivitas yang diatur tersebut antara lain aktivitas jantung, sistem pengaturan dalam mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, sistem pengaturan keseimbangan air, pembekuan darah, dan sistem pembuangan sampai metabolisme dari tubuh. Zat-zat makanan. Bahan makanan dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Kelompok bahan makanan pokok adalah kelompok bahan makanan yang setelah dimasak menjadi makanan utama yang dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Contohnya beras, jagung, sagu, gandum, kentang, ubi, singkong, dan talas. 2. Kelompok bahan makanan lauk pauk adalah kelompok bahan makanan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta atau lauk pauk dari makanan utamanya, contohnya ikan, ayam, daging, telur, tempe, dan tahu. 3. Kelompok bahan makanan sayuran adalah kelompok bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta makanan utama, contohnya sayuran, daun seperti kangkung, bayam, dan daun singkong. Sayuran buah seperti tomat, walu, mentimun, terung, dan nangka. Sayuran akar atau ubi seperti wortel, lobak, dan bit. Dan sayuran kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, kapri, dan kacang merah. Sayuran tunas seperti toge dan rebung. 4. Kelompok bahan makanan. Buah-buahan adalah kelompok bahan makanan yang berasal dari buah suatu tumbuhan atau tanaman yang biasa dihidangkan sebagai makanan penutup setelah makan makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran. Kemudian ada gizi seimbang. 1. Pada gizi seimbang, bahan makanan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sumber energi atau tenaga, sumber zat pengatur, dan sumber zat pembangun. Kalori merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah energi. Umumnya yang terkandung dalam makanan, kalori dapat diperoleh dari makanan yang mengandung gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Tubuh membutuhkan energi yang disebut kalori untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ada 3 sumber energi utama yang dapat diperoleh dari makanan. Pertama, karbohidrat, kedua lemak, dan ketiga protein. B. Protein. 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Protein merupakan zat pembangun sel dan berperan dalam memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Kemudian ada lemak. 1 gram lemak sama setara dengan 9 kalori. Defisiensi atau kekurangan gizi, malnutrisi, merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Padahal nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tanda-tanda tubuh kekurangan gizi. Saat tubuh kekurangan gizi ada beberapa tanda. Yang pertama, penurunan berat badan, mudah lelah, dan konsentrasi menurun. 2. Gusi dan mulut sering luka atau nyeri. Yang ketiga, jaringan lemak dan otot di dalam tubuh berkurang, pipi dan mata cepu. 4. Pembengkakan di bagian tubuh tertentu seperti di perut, wajah atau kaki. 5. Mudah terkena infeksi. 6. Proses penyembuhan luka menjadi lambat.
7. Mudah kedinginan. 8. Perubahan mood atau suasana hati. 9. Mudah terjatuh karena otot lemah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.